Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rair Ardiansyah Anugrah Dwi Putra. Video ini dibuat untuk sebagai susulan mata kuliah agama dengan dosen pengampu Bapak Taufik di kampus Universitas Muhammadiyah Manado semester Gasal tahun ajaran 2024-2025. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari kiamat, ragam orientasi hidup manusia, dan tujuan dan fungsi penciptaan manusia, hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhirat. Di sini perjalanan hidup manusia dari alam ruh, yaitu ketika Allah menciptakan ruh dan memerintahkannya untuk mengakui kekuasaannya di hadapannya, yang dikenal dengan perjanjian alas di Quran surah Al-A'raf ayat 172. Ruh kemudian dimasukkan ke dalam tubuh di alam rohim, di mana manusia berkembang menjadi janin. Setelah lahir ke dunia, manusia menjalani kehidupan dengan berbagai ujian, cobaan, dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Kehidupan dunia adalah tempat bagi manusia untuk beramal, mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat. Setelah kehidupan dunia berakhir, setiap amal perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk menerima balasan sesuai dengan amalannya. Mereka yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan ganjaran berupa surga yang penuh kebahagiaan. Sebaliknya, mereka yang kafir atau melakukan perbuatan buruk akan dihukum di neraka. Perjalanan hidup manusia ini mencakup dua fase besar, yaitu kehidupan dunia dan akhirat yang abadi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ragam orientasi hidup manusia. Orientasi hidup manusia sangat bervariasi, bergantung pada pandangan, nilai, dan tujuan yang dianut oleh individu tersebut. Beberapa orientasi yang sering ditemukan adalah yang pertama, kebahagiaan duniawi. Banyak yang berorientasi pada pencapaian materi seperti kekayaan, status sosial, atau popularitas. Mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merasa puas dengan pencapaian dunia tersebut. Yang kedua ada prestasi dan karir. Sebagian orang berorientasi untuk meraih prestasi di dalam bidang akademis, pekerjaan, atau olahraga. Tujuan utama mereka adalah mencapai kesuksesan dalam bidang mereka tekuni. Yang ketiga ini adalah pencarian ilmu dan pengetahuan. Ada juga orang yang memiliki orientasi hidup untuk mengejar pengetahuan, baik dalam kepentingan pribadi maupun manfaat untuk umat manusia. Selanjutnya ada 4, orientasi agama atau spiritual. Nah, di sini dalam pandangan Islam, orientasi hidup yang benar adalah untuk mencari ridho Allah, beribadah dengan ikhlas, dan menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah orientasi yang mengutamakan akhirat, di mana setiap perbuatan dilakukan dengan tujuan untuk meraih kebahagiaan abadi di surga. Dalam Islam, orientasi yang ideal adalah seimbangkan antara dunia dan akhirat, seperti dijelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia harus berusaha mencari kebaikan di dunia namun tidak melupakan akhirat. Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Fokus hidup seharusnya yang bukan hanya pada kepuasan duniawi, tetapi juga amal yang mendatangkan pahala di akhirat. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi penciptaan manusia. Tujuan dan fungsi penciptaan manusia untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin manusia melainkan mereka mengabdi kepadaku. Ini menunjukkan bahwa seluruh hidup manusia harus didedikasikan untuk ibadah, baik itu dalam bentuk salat, puasa, zakat, maupun segala aktivitas lain mendatangkan kebaikan ridho Allah. Fungsi penciptaan manusia tidak hanya terbatas pada ibadah ritual, tetapi juga mencakup peran manusia dalam memampukan bumi. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Allah menyatakan bahwa manusia diangkat sebagai khalifah di bumi. Ini berarti bahwa manusia bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat alam, memelihara keseimbangan hidup, serta melakukan kebaikan sesama makhluk hidup. Di sini juga ada, selain itu, manusia juga diberikan akal dan hati untuk berpikir, merenung, dan membuat keputusan yang baik dalam hidupnya. Manusia diharapkan untuk menjalin hidup dengan adil, bijaksana, serta menjaga nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam masyarakat.
Yang di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Hidup yang sukses dalam pandangan Al-Quran adalah hidup yang tidak hanya sukses di dunia tetapi juga di akhirat. Beberapa ciri orang yang sukses dalam Al-Quran adalah yang pertama, imannya kuat kepada Allah. Orang yang sukses adalah mereka yang memiliki iman yang kokoh kepada Allah, yang percaya bahwa kehidupan ini adalah ujian, dan mereka berusaha memenuhi kewajiban agama dengan sungguh-sungguh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 3-5. Di sini juga ada beramal soleh. Sukses dalam pandangan Al-Quran berarti melakukan amal soleh, yaitu tindakan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain, serta dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Quran Surah Al-Asra ayat 1-3. Yang ketiga ada sabar dan tawakal. Orang yang sukses adalah mereka yang mampu bersabar dalam menghadapi ujian hidup dan bertawakal kepada Allah. Tidak mudah putus asa dan selalu mengandalkan Allah untuk setiap usaha dan perjuangannya. Quran Surah At-Taubah ayat 51. Yang selanjutnya ada menjaga hubungan baik dengan sesama. Al-Quran juga mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, berbuat baik dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Sukses dalam hidup yang penuh dengan kebaikan, kebijakan dan saling tolong-menolong. Yang kelima ada mencari ridho Allah. Hidup yang sukses adalah hidup yang dilandasi dengan niat untuk mencari ridho Allah, bukan hanya untuk tujuan duniawi semata. Orang yang berhasil adalah mereka yang melakukan segala sesuatu dengan tujuan untuk meraih kehidupan abadi di akhirat. Secara keseluruhan, hidup sukses dalam pandangan Al-Quran adalah hidup yang seimbang antara dunia dan akhirat, penuh dengan ibadah, amal soleh, sabar dan tawakal, serta membawa manfaat bagi sesama. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perjalanan hidup manusia dan bagaimana pandangan Al-Quran mengarah kita untuk menjalani hidup tujuan yang lebih mulia. Baik, saya rasa cukup. Bila ada salah kata saya mohon maaf karena saya manusia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.